Shalom, selamat pagi para pendengar Do Re Mi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadeus, gereja-Mu tetap berkembang subur menjadi tanda penyelamatan, dan semakin banyak bangsa percaya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari mulai siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Dari daerah pantai Tirus dan Sidon, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya lah keluar suatu kuasa, dan semua orang disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik pendengar setia Do Re Mi. Beberapa tulisan Kristen kuno menyebutkan bahwa Santo Simon dan Santo Yudas pergi bersama sebagai misionaris ke Persia. Santo Simon disebut Selot atau Sealus, mungkin karena patriotisme dan nasionalismenya. Santo Yudas secara tradisional digambarkan membawa gambar Yesus di tangannya atau di dekat dadanya, yang menurut beberapa catatan digunakan untuk memberitakan kabar baik. Dari doa renungan kepada Santo Yudas membantu orang, terutama imigran baru dari Eropa ke Amerika, mengatasi tekanan yang disebabkan oleh depresi besar dan perang dunia. Santo Yudas juga dipanggil sebagai santo pelindung kasus-kasus putus asa. Jadi meskipun kita mungkin tidak tahu banyak tentang fakta sejarah kedua orang suci ini, kita tahu bahwa mereka berdoa untuk kita. Dan kita juga mempunyai bantuan kepada mereka dalam kebutuhan kita, terutama melalui perantaraan Santo Yudas. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus tetap beriman kepada Yesus dan selalu percaya kepadanya. Mereka bahkan menyerahkan nyawa mereka demi Yesus untuk menjadi kesaksiannya bagi mereka. Semoga kita juga menyampaikan kebutuhan kita melalui perantaraan Santo Simon dan Santo Yudas
dan semoga kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Marilah kita bersatu dalam doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun mereka berada, dan berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik adik-adik, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para pendengar setia Doremi yang terkasih, semoga hari kita pada pagi hari ini selalu menyenangkan dan tetap setia dalam menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.